Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Bincang Bareng Generasi Milenial. Para pemirsa dan sahabat-sahabat milenial yang berbahagia, tema kita pada kesempatan ini agak berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Kita akan berbincang tentang teknologi informasi. Untuk apa kita belajar IT? Untuk apa belajar kita ilmu-ilmu yang berkaitan dengan information technology? Pada kesempatan ini kita telah menghadirkan dua narasumber milenial, Saudara Saiful Amri Yahya bin Suryono dan Saudara Jorda Putra Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Alhamdulillah khair. Ya, kita awali dengan ta'aruf, kenalan dulu secara singkat. Mas Amri lahir tahun berapa? Saya lahir di Wonogiri 20 Mei tahun 1995. 95. Iya. Bertepatan dengan 25 tahun lah. Iya, Masuk 25 tahun. Mas Jorda? Saya lahir di Trenggalek 13 Maret 1995. 95 juga. Iya sama. Ini umur 25, umur yang pas untuk berkeluarga. Sudah berkeluarga? Belum. dalam waktu dekat insyaallah. Dalam proses. Iya. Mohon doa para pemirsa dan sahabat-sahabat, mudah-mudahan niatnya segera terwujud dan prosesnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi. Mengingat antum berdua ini adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Teknologi Stigma Malang. Kita awali dari motivasi awal yang mendorong antum tertarik dengan ilmu komputer atau yang berkaitan dengan IT. Mas Amri? Baik. Kalau saya sebenarnya sudah mengenal komputer itu dari kelas 3 SD, Ustaz. Jadi ketika itu saya sudah, tapi belum bisa mengoperasikan, dalam artian sudah memakai hanya sekedar untuk game saja waktu itu. Kemudian main? Iya, hanya sekedar main game. Jadi kebetulan ada komputer di kantor, ketika ada bapak-bapak nggak lagi kerja, itu kita pakai. Nah kemudian setelah itu saya mulai kenal lebih jauh, apalagi terutama kenal internet itu ketika kelas 3 SMP. Jadi masuk kelas 3 SMP itu sudah mulai kenal dunia internet. Jadi waktu itu masih zaman-zamannya Facebook gitu. Jadi waktu itu masih zaman-zamannya Facebook. Itu pertama kali saya kenal internet itu di Facebook. Kemudian setelah itu saya melihat ada Ustadz waktu itu di Medan, Ustadz Anam itu dia membuat blog gitu untuk pondok. Terus kok kayak menarik gitu. Akhirnya saya ketika di warnet, dulu saya belajar internet itu masih di warnet. Jadi ketika di warnet saya coba searching sendiri, saya coba otodidak apa sih itu blog gitu. Nah kemudian setelah saya belajar blog, akhirnya saya mulai buat ini pengalaman di pondok, terus foto-foto di pondok itu saya masukkan di blog. Waktu itu awal-awal masuk kelas 1 SMA kan. Nah kemudian ketika kelas 2 kebetulan saya ditugasin di Aliyah itu, saya suruh bantu di TU kan. Jadi saya suruh bantu TU, kemudian saya dikasih fasilitas laptop dan juga ada modem. Nah di situ saya lebih banyak lagi belajar tentang komputer. Nah di situ juga saya diberi kesempatan untuk mendata dari data siswa, untuk laporan bos dan segala macam. Nah di situ saya lebih banyak lagi belajar tentang komputer. Kemudian saya mulai menyukai desain itu dari Ustadz juga. Di situ ada yang waktu itu masih belajar Corel. Nah saya juga sama, motivasi saya ketika melihat Ustadz itu, kemudian saya otodidak sendiri. Jadi saya cari di internet tutorial-tutorial. Nah dari situ saya mulai tertarik di desain.
Nah, jadi minat ini termasuk salah satunya tumbuh karena diberikan amanah pada Iya. saat masih SMA, Masih SMA. untuk membantu Iya. tenaga administrasi ya, tata usaha. Kalau motivasi dari orang tua sendiri, Nah, itu yang menarik adalah, jadi dari kecil itu saya ketika SD itu, di buku pelajaran saya itu selalu ditulis itu cita-cita. Nah, itu orang tua saya ketika waktu itu kan saya belum bisa menulis. Jadi orang tua saya yang menuliskan nama, pelajaran dan segala macam tuh di bawahnya ada cita-cita. Nah, di situ cita-citanya ditulis insinyur. Jadi ketika ada orang yang nanya gitu, cita-citamu apa gitu. Terus saya jawab, cita-cita saya insinyur gitu. Padahal waktu itu saya belum tahu insinyur itu apa, tapi ketika ada orang nanya, ya saya bangga ya jawab, saya insinyur, saya ingin jadi insinyur gitu. ya berarti pada saat itu gelar yang keren itu adalah insinyur. Ya, Betul. itu insinyur. Meskipun sekarang ini sudah tidak dipakai ya, Sudah dipakai. sudah ST, sarjana teknologi, Iya. gitu. Ya baik, makasih Mas Jorda. Mungkin punya cerita lain juga. Mengenai komputer, Ustaz. Ya awal mula berminat Komputer. untuk menekuni bidang komputer. Sebenarnya kalau saya tahu komputer saya SMP, Bu. Kalau saya SMP, SD belum tahu komputer saya. SMP saya mulai kenal komputer karena waktu itu kakak dibelikan komputer, waktu itu masih Pentium 3. Dan setahu saya komputer itu ya alat buat main game saja. Main game. Setelah itu saya SMK saya ke SMK itu jurusannya listrik, jadi nggak ada hubungannya dengan komputer, kecuali mungkin Office dan beberapa internet juga saya waktu itu kayaknya belum tahu juga warnet. Nah, pas ke Stigma, setelah di Stigma 1 tahun, ternyata di situ saya baru kenal komputer dan manfaatnya. Ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan komputer ini. Baru di semester ketiga baru saya putuskan saya kuliah di Stigma. Jadi saya tertarik dari lihat teman-teman itu ternyata banyak yang bisa dilakukan dengan komputer ini, seperti itu. Ya baik. Selama kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Stigma Malang ya, salah satu perguruan tinggi Hidayatullah, apa yang membedakan dengan perguruan tinggi yang lain dalam hal spesialisasi di bidang IT atau komputer dan sesuai jurusannya lah? Kan ya hampir semua universitas perguruan tinggi punya jurusan yang sama gitu. Apa kekhasan yang antum merasakan? Kalau saya sendiri merasakan di Stigma itu, di samping dia fokus di bidang teknologi, selain kita belajar tentang teknologinya, kita juga dididik dari segi akidahnya. Jadi karena di Stigma itu masih di bawah naungan Hidayatullah, jadi kita waktu itu saya masuk program yang berasrama, jadi kita tinggal di asrama. Nah, selain kita dapat pelajaran yang formal dari kampus, kita juga dapat pelajaran diniyah. Nah, di pelajaran diniyah itu kita diingatkan dari sholat 5 waktunya diingatkan, kemudian ba'da subuh itu kita masih dapat taklim, belajar Al-Quran berkata itu masih ada. Nah, lebih lagi di kampusnya kita ada untuk kajian LDK itu kita ada sendiri. Jadi selain pelajaran agama yang formal di kampus, kita ada juga tambahan di jam sore itu biasanya dari LDK itu ada yang ngisi ustaz-ustaznya di situ. Ya, ya. Nah, berarti ini perguruan tinggi yang memiliki program berasrama, dan asrama ini didesain seperti kurikulum pondok. Ya, jadi mondok dan kuliah. Nah, ini yang menarik. Ya, Mas Jorda. Kalau pengalaman saya ketika di Stigma ini yang membuat saya mungkin ya yang tertarik dengan komputer. Mungkin kalau saya kuliah jurusan yang sama di kuliah di universitas yang lain, mungkin saya tidak tertarik, Ustaz. Jadi ketika kita berada di Stigma itu, teman-teman itu sering dikasih tugas sama dosen gitu ya, disuruh ngerjain suatu project mungkin. Nah, ketika teman-teman ngerjain project itu, setiap orang tuh saya lihat beda-beda Ustaz caranya. Dan itu benar semua sebenarnya. Misalnya disuruh ngurusin rental, suruh ngurusin member. Itu teman-teman itu bikin sistem yang macam-macam Ustaz. Itu menarik sekali. Dan teman-teman di Stigma itu
ketika dia ngerjain projectnya masing-masing, dia tuh selalu punya patokan atau arah-arah dari dosennya. Jadi kayak dikasih patokan, jangan ini loh, jangan ngelanggar ininya itu Islam, jangan ngelanggar ajaran-ajaran Islam. Jadi saya pas belajar komputer di Stigma itu kayak keren banget, teman-teman ini canggih tapi kok juga taat gitu kan, Ustaz. Jadi di situ saya tertarik dengan komputer, Ustaz. Iya. Jadi ditumbuhkan kreativitasnya, diberikan tanggung jawab, Tanggung jawab. kemudian ruang untuk melakukan improvisasi, tinggal dibingkai dengan nilai-nilai. Ini yang tidak boleh dilewati, ya. Nah, ini yang menarik para pemirsa dan sahabat-sahabat milenial gitu. Jadi di mana saja kita bisa mendapatkan ilmu, tetapi mendapatkan nilai value itu yang istimewa sesungguhnya. Kita tahu bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Yang ada adalah ilmu yang sifatnya fardu ain. Setiap pribadi wajib mempelajarinya, tidak bisa diwakili oleh yang lain. Belajar akidah, tauhid, ibadah, akhlak, semua itu dibutuhkan sebagai seorang muslim untuk melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga diajarkan atau itu juga masuk dalam kurikulum. Nah, pada saat yang sama kita juga punya tanggung jawab yang sifatnya kifayah, yaitu ilmu yang manakala dipelajari oleh sebagian kaum muslimin maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lain. Tapi harus ada yang menekuni ilmu kedokteran, ya, kemudian ilmu astronomi, termasuklah ilmu tentang IT. Itu harus ada di antara kita kaum muslimin ini yang mendalami ilmu itu agar menjadi alat untuk bisa memberikan kemudahan bagi kaum muslimin menjalani kehidupan ini tanpa melanggar nilai-nilai agama. Nah, saya kira itu yang menjadi catatan penting ya bagi lulusan sekolah tinggi teknologi Stigma Malang. Antum berdua ini ya belajar di sekolah tinggi yang sama, tetapi jurusan berbeda ya. Iya. Jurusan Mas Amri apa? Kalau saya jurusannya teknik informatika, spesifikasinya teknik animasi dan grafis komputer. Ya, belajar desain grafis begitu ya? Iya, desain grafis dan animasi. Bisa disebutkan contoh-contohnya itu? Jadi di Stigma itu jurusan saya itu diajarin untuk bagaimana kita membuat animasi. Contohnya seperti film-film animasi banyak itu, seperti ada yang kita tahu kalau film anak itu ada Nusa dan Rara itu. Terus juga kalau untuk desain, dari desain sendiri itu banyak contohnya berguna di periklanan, itu banyak sekali di poster, kemudian membuat spanduk, membuat spanduk, meme dan segala macam itu salah satu dari produk desain. Ya. Termasuk mungkin dalam membuat presentasi agar lebih menarik. Iya, itu salah satunya fungsi desain juga di situ. Jadi yang bagaimana membuat suatu hal yang biasa saja itu kemudian dikemas dengan didesain itu menjadi lebih menarik. Jadi orang lebih tertarik melihat karena ada desain-desain itu. Ya, baik. Kalau Mas Joda jurusannya? Saya informatika IT murni, Ustaz. IT murni. Jadi yang saya pelajari di Stigma itu yang mungkin masih ingat ya. Itu sering kita itu mengolah data, Ustaz. Jadi ketika banyak data yang ada itu kamu disuruh nyari ini bisa, disuruh nyari data yang seperti ini bisa, data yang seperti ini lagi beda, data beda-beda, Ustaz. Jadi ketika ada orang nyuruh ada data yang dibutuhkan tuh kita langsung tahu caranya nyari itu kayak apa gitu, Ustaz. Jadi pengolahan data itu ya yang kita pelajari di situ, Ustaz. Jadi pengelolaan data. Kemudian tadi Mas Amri itu desain grafis. Nah, tentu ini sangat dibutuhkan di dunia pendidikan, dakwah dan juga organisasi. Iya. Nah, Mas Amri bisa cerita yaitu sejauh mana manfaat IT ini, ya terutama desain grafis ini dalam proses belajar mengajar. Begitu juga dalam program-program dakwah. Nanti Mas Jorda tentang pendataan ini terkait dengan organisasi.
Ya, dan tentu selama tugas sebagai staf di kantor Pusat Hidayatullah ini bisa merasakan itu. Ya. Ya, tafadhol. Jadi kalau dari desain grafis sendiri, kalau di dunia pendidikan itu banyak sekali. Salah satunya adalah dalam bentuk media pembelajaran, Ustaz. Jadi dengan multimedia kita bisa membuat belajar itu lebih menarik. Jadi contohnya kalau di dunia pembelajaran itu ketika contohnya ada kita ingin belajar tentang Iqra pada anak kecil. Nah, itu kalau manual, kalau yang biasanya kita hanya mengajari menggunakan buku. Nah, dengan multimedia ini kita bisa membuat media pembelajaran, nanti kita tampilkan dalam bentuk animasi, nanti di situ ada video, di situ ada suara, kemudian di situ ada gambar-gambar yang menarik, sehingga anak tadi lebih tertarik belajar lagi. Nah, kemudian kalau dalam bentuk yang lain, mungkin dalam bentuk dakwah, sekarang ini banyak yang dai-dai atau penceramah itu yang menggunakan media. Jadi dia buat video-video singkat, kemudian dikasih ilustrasi-ilustrasi, dan itu diupload di YouTube, di Facebook, dan segala macam sosial media. Nah, itu lebih menarik, terutama bagi anak muda. Karena anak-anak muda sekarang itu lebih tertarik dengan video-video singkat seperti itu, daripada kita mendengarkan ceramah monoton yang dilakukan di atas mimbar dan segala macam. Nah, jadi tadi animasi-animasi ini itu bisa membuat anak-anak didik, peserta didik itu lebih tertarik menyimak, mencermati, lebih mudah paham dan tidak menjenuhkan gitu. Dan tentu juga tidak ngantuk ya kalau guru menerangkan itu hanya membaca buku atau mendikte ya seperti Tempo Doloy, itu kan tidak menarik gitu. Apalagi anak-anak milenial sekarang ini sudah tidak tertarik lagi. Kalau seperti itu modelnya, mending dia tinggal di rumah gitu. Jadi bagaimana proses belajar mengajar di sekolah itu membuat anak tertarik datang ke sekolah dan betah belajar. Apalagi sekarang ini di saat kita dituntut untuk belajar dari rumah, study from home, ini sangat membantu. Jadi bagaimana anak-anak di rumah bisa mengikuti pembelajaran itu ya melalui program-program tadi gitu. Nah, di bidang dakwah ya sudah kita rasakan, dan saudara Saiful Amri ini juga menjadi admin di channel Pusat Dakwah Hidayatullah, termasuk channel kita ini, channel yang keren, NH Channel. Ya. Nah, itu diantara manfaatnya, dan tentu akan kita kembangkan lagi ke depannya agar lebih menarik, bisa bersaing dengan channel-channel yang mengantarkan kita tambah lalai, ya tambah jauh dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kosong dari nilai-nilai edukasi gitu. Ya, tapi itulah tantangan kita. Tapi Mas Joda sesuai dengan jurusannya di IT itu, manfaat yang antum rasakan? Sebenarnya kalau IT sendiri itu luas sekali Ustaz manfaatnya. Jadi kalau untuk yang mungkin dikenal teman-teman itu seperti Facebook dan lain sebagainya, itu semuanya itu produk IT Ustaz. Kalau yang dirasakan untuk kita yang baru-baru ini Ustaz, ketika ada pandemi ini mungkin Zoom itu kan, terus apalagi tuh Teamlink, itu semua kan produk-produk IT Ustaz. Itu kan kita bisa manfaatkan semuanya. Termasuk juga aplikasi-aplikasi Android seperti Al-Quran, dalam HP, zikir, itu semuanya adalah produk-produk IT. Tapi kalau saya di sini sebagai staf DPP, yang saya rasakan itu saya lebih ke pengolahan data Ustaz. Jadi bagaimana bisa mengamati data-data yang ada untuk Hidayatullah ini Ustaz. Jadi kita bisa tahu data dari mulai ekonomi, kader, mungkin kurikulum di daerah-daerah tertentu, itu kita bisa memonitoringnya, sehingga hasil monitoring itu nanti bisa buat mengambil keputusan. Nah, evaluasi dan buat mengambil keputusan. Ya, baik, tentu memang ini sangat kita butuhkan saat sekarang ini, di mana kita mengambil segala
bentuk kebijakan itu berdasarkan data. Nah, yang sekarang ini sedang kita lakukan adalah pendataan anggota, kader, dai-dai, guru-guru, dan nanti seluruh santri Hidayatullah di seluruh Indonesia. Nah, selain itu juga pendataan aset, pendataan resources yang lain, semuanya akan didata sehingga kita punya gambaran tentang kekuatan yang kita miliki, yang kemudian dari situlah kemudian kita akan mengambil kebijakan untuk pengembangan jaringan organisasi dan juga amal usaha yang lebih baik lagi ke depan. Taib akhi, tadi menarik juga ya pembuatan aplikasi. Kita tahu bahwa sekarang ini aplikasi-aplikasi ya yang banyak kita manfaatkan, ada Zoom, ada Teamlink gitu ya, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Itu semuanya masih didominasi oleh orang-orang asing ya. Yeah. Bahkan cenderung orang non-muslim. Yeah. Dan tentu saja keuntungannya itu ya untuk kepentingan yang tidak jelas gitu. Syukur-syukur kalau bukan untuk memusuhi umat Islam. Ini tantangan gitu. Nah, antum sebagai sarjana di bidang IT itu punya cita-cita enggak gitu akan membuat aplikasi-aplikasi yang memang benar-benar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi dan selalu dibingkai dengan nilai-nilai, dengan moral-moral gitu. Ya, sehingga bisa mendeteksi konten-konten yang melanggar norma-norma agama, itu bisa langsung di blok misalnya gitu. Ya, gimana? Kalau sebenarnya kalau ngomongin cita-cita saja, kalau ke situ emang agak berat. Tapi yang jadi sasaran kita, terutama tim IT di DPP ini, yang mungkin goal kita dulu ya boleh ya. Yang pertama itu kayak kita tuh pengen membuat semua utamanya kader-kader kita ini bisa berhubungan tuh dengan aplikasi kita sendiri gitu, Ustaz. Ya. Kayak sekarang kita kerjaan apa? Sistahid ya. Sistahid. Jadi di Sistahid nanti tuh kita bisa mengetahui kader-kader kita, dan kader-kader kita itu bisa menggunakannya itu untuk update tentang Hidayatullah ini, Ustaz. Ya. Gitu itu. Artinya kita mulai dari hal yang sederhana, yang kecil, dalam lingkup komunitas. Komunitas Dan dulu. sekarang ini para pemirsa dan sahabat-sahabat semua, kita sudah punya beberapa aplikasi, termasuk terakhir ini saya juga sudah punya aplikasi Baitut Tamwil Hidayatullah. Jadi transaksi keuangan, ya mau pembayaran, transfer, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya itu sudah ada. Jadi tidak lagi hanya menggunakan fasilitas bank-bank yang ada selama ini. Dan kita juga bersyukur bahwa di HP-HP kita sudah penuh dengan aplikasi-aplikasi yang sangat bermanfaat. Ya, ada aplikasi Quran, mushaf, kita tidak harus lagi bawa mushaf kemana-mana, di mana kita sangat terbatas kalau mau ke tempat-tempat yang tidak boleh membawa mushaf misalnya. Kemudian ada aplikasi zikir, wirid, pagi, siang, petang. Kita tidak harus lagi bawa buku saku, ya begitu. Ada kemudian e-book, ada buku-buku tafsir, ya luar biasa. Kita cukup membawa satu smartphone itu sudah seperti membawa satu perpustakaan. Ini satu hal yang luar biasa. Dan dari penuturan narasumber milenial yang kita hadirkan sebelumnya juga merasakan manfaatnya ya IT ini dalam pengembangan diri. Ada yang tertarik menjadi penghafal Quran karena dia melihat video-video para penghafal Quran di beberapa negara melalui YouTube. Ada yang tertarik untuk menjadi dai juga karena tertarik dengan para dai-dai yang ada di media sosial misalnya. Kemudian ada juga yang belajar bahasa Arab itu juga secara online
dan menggunakan alat-alat digital. Semuanya serba memudahkan. Tapi kadang-kadang dengan kondisi yang nyaman seperti ini, kita justru lalai. Kalau dulu para senior kita, para orang tua kita begitu susah mengakses informasi, begitu susah mendapatkan buku-buku tertentu, ya apalagi mau mendengarkan native speaker dalam berbahasa asing itu begitu sangat susah. Tetapi mereka bisa mengembangkan diri sedemikian rupa. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk, menjadi motivasi bagi kita, generasi yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam fasilitas. Salah satunya teknologi informasi, di mana kita merasakan kemudahan dalam belajar, dalam bekerja, dalam bertransaksi, dalam mengakses informasi, semuanya tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dalam hal-hal yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain. Karena alat-alat digital ini, teknologi informasi, media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Dia bisa memberikan manfaat, pada saat yang sama juga bisa merusak diri kita sendiri. Dengan kesadaran seperti ini, maka insya Allah ya, kehadiran fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kita ini semuanya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat, insya Allah. Baik para pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian, terakhir kita minta pesan-pesan ya, terakhir untuk para sahabat milenial dari Mas Amri dan Mas Jorda. Tafadhol. Baik, mungkin dari saya pesan-pesannya buat teman-teman para kader Hidayatullah yang mungkin mendengarkan pada saat malam hari ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Nasirul, bahwa kita sangat membutuhkan aplikasi-aplikasi atau program-program yang mendukung dakwah ini. Jadi khususnya di Hidayatullah ini kita masih kekurangan dari SDM yang paham dengan IT, atau mungkin banyak tapi belum terkumpul gitu kan. Mungkin nanti kita sama-sama saling membantu gitu, kita membuat sebuah tim IT yang solid nanti khusus untuk Hidayatullah ini. Nah, kemudian nanti kita bisa menyaingi mungkin Facebook, kita bisa buat sosial media sendiri, kita bisa membuat aplikasi yang seperti tadi Sistahid dikembangkan lebih jauh lagi. Kemudian untuk di daerah-daerah nanti, di cabang-cabang itu juga sangat bermanfaat sekali. Karena ketika nanti sistem ini sudah terbentuk, maka otomatis di daerah itu harus ada yang paham untuk mengoperasikannya. Sementara kalau kita mengharapkan bapak-bapak kita yang maksudnya sudah lanjut, nah itu untuk kita pahamkan IT ini agak sulit, Ustaz. Jadi memang kita membutuhkan para generasi-generasi milenial ini untuk membantu dalam dakwah ini. Nah, kemudian untuk ini kita berterima kasih juga mungkin bapak-bapak ini telah berpikir bahwa teknologi ini penting sehingga menjadikan salah satu perguruan tinggi Hidayatullah yaitu Stigma Internasional itu menjadi sarana bagi kader-kader kita yang ingin tetap melanjutkan di bidang teknologi tapi tetap berada di dalam syariat Islam gitu, Ustaz. Terima kasih. Mas Jorda. Kalau dari saya, Ustaz, pesan saya untuk teman-teman, pertama, ketika kita menggunakan dunia ini atau memasuki dunia IT ini, mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini, tolong menggunakannya itu dengan bijak, Ustaz. Jadi pastikan ketika kita menggunakan atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada ini itu aman buat kita dan buat orang-orang di sekitar kita, Ustaz. Contohnya saat kita menerima informasi, pastikan informasi itu benar. Jangan asal kita menerima terus disebar gitu. Dan jangan juga kita ada komentar-komentar yang mungkin kurang layak gitu, Ustaz. Jadi gunakan ini dengan sangat benar karena semuanya itu pasti kita yang bertanggung jawab gitu. Dan yang kedua, untuk teman-teman, sekarang ini perkembangan zaman sudah sangat maju, kita harus terus belajar, terutamanya di bidang IT ini. Jadi teman-teman semua tolong terus belajar dan percayalah bahwa masih banyak sekali PR yang akan kita hadapi ke depannya dan harus banyak sekali yang harus kita lakukan.
Jadi kalau saya pernah dinasihatin dengan salah satu ustadz yang ada di sini, kalau kebanyakan orang itu berpikir bagaimana kita akan mendapatkan profit gitu, Ustaz. Tapi kalau kita di sini berpikirnya tuh bagaimana syariat Islam ini bisa diterima di masyarakat yang lebih luas lagi, Ustaz. Jadi itu adalah motivasi saya untuk belajar IT ini, Ustaz. Dan itu mungkin bisa juga dijadikan motivasi buat teman-teman agar lebih giat lagi untuk belajar. Seperti itu, Ustaz. Baik, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah harus ada perpaduan antara potensi yang dimiliki oleh orang tua dengan anak-anak muda, anak-anak milenial yang sangat kreatif dengan ilmu IT-nya, itu tetap harus dikawal dengan nilai-nilai oleh para orang tua. Tapi orang tua harus memberikan ruang yang lebih luas lagi kepada para anak-anak muda untuk berkreasi. Ya. Kemudian tadi juga dikatakan bahwa antara pengguna dan pembuat konten semuanya harus punya niat yang sama. Yang membuat konten-konten yang bermanfaat, ya, aplikasi-aplikasi yang bisa menambah wawasan, keilmuan, dan bahkan kesadaran kita, ya, itu sudah sangat banyak, ya. Tapi pada saat yang sama kita sebagai pengguna juga, ya, harus benar-benar menyadari bahwa aplikasi-aplikasi ini dihadirkan untuk kebaikan kita. Ya, jangan sampai sudah ada aplikasi-aplikasi konten-konten yang sudah sangat bermanfaat dan sudah sedemikian banyak jenisnya, lalu kemudian kita masih lebih tertarik dengan konten-konten yang justru tidak semakin menambah, ya, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai kepada ketakwaan itu. Aplikasi-aplikasi dan berbagai macam sarana-sarana teknologi yang ada ini adalah wasilah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dan para pemirsa yang berbahagia, tetaplah bersama kami di NH Channel dalam program Bincang Bareng Generasi Milenial pada setiap Jumat malam jam 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi. Sampai jumpa. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.